Dulur ngabarno iki situasi dina iki nduk Gresik terang benderang malah kepara panas songkep iki. Mangkane awake dhewe kipas-kipas iki njupuk wayang besut. Kipas-kipas mencari angin, biar puas kita harus mesti apresiasi gaya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan rahayu buat teman-teman kesemuanya. Tempo hari telah saya paparkan mengenai wayang Cekdong, wayang Jawa Timuran, sesuai dengan kapasitas saya sebagai pelaku seni pedalangan dan praktisi kerawitan, bahwa istilah Cekdong sebenarnya adalah istilah wadanan atau sebutan yang berunsur bulian, tapi pada waktu tempo dulu, pada masa mbah-mbah dulu, yang memang pada kenyataannya bunyinya cekdong, iringannya terdengar seperti itu ketika kendang dan gong dibunyikan secara bersamaan untuk memberikan tekanan pada waktu wayang tabokan untuk mengawali suatu adegan perang. Itu memang kenyataannya seperti itu. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya istilah Purwo benarnya untuk wayang Gagrak Jawa Timuran apa termasuk rumpun wayang Purwo? Sama saja. Jadi menurut sumber yang saya dapat dari guru saya almarhum Bapak Jumiran, bahwa semua wayang yang memakai kitab Mahabharata dan Ramayana itu dinamakan wayang Purwo, sesuai dengan kitab Mahabharata itu sendiri yang terbagi 18 episode yang dinamakan Hasta Dasa Parwa. Kemudian Ramayana itu Sabta Kanda. Jadi ada wayang Purwo, ada wayang kulit Purwo Gagrak Surakarta, ada wayang kulit Purwo Gagrak Yogyakarta Mataraman, itu ada wayang kulit Purwo gaya Jawa Timuran, ada golek Purwo Pasundan, ada wayang topeng Purwo Sumenepan itu, kemudian wayang topeng kalau Malang itu wayang, setahu saya itu Panji. Saya kira itu yang perlu saya informasikan kepada adik-adik sekalian atau pemula yang lagi giat menekuni bidang pedalangan. Kemudian kembali ke istilah Cekdong tadi, itu sangat erat dengan iringan gamelan sebenarnya, bahwa perlu diketahui bahwa gamelan Jawa Timuran untuk iringan wayang Cekdong, terutama gaya Mojokerto, Surabayan atau Porongan, itu dulu menurut guru saya almarhum Bapak Sunarto R, slendro itu sebagai iringan dominan gamelan slendro, dan kempulnya hanya satu. Kempulnya hanya satu, kalau enggak 6 ya 5 dengan gong besar. Jadi kalau waktu adegan perang atau adegan wayang melaku istilahnya, itu ayaan tutululilulu, kempulnya ya hanya satu, guk 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 guk. Ketika sabetan perangan wayang tiba ini diberi tekanan gong glur. Jadi pada waktu Gathotkaca abur-aburan misalkan, itu diberi tekanan gong, atau saat pada waktu Nanasi Dalang itu klimaksnya juga pakai hentaan suara kendang dibarengi gong yang terdengar Cekdong tadi. Akhirnya gong di lingkup pedalangan Jawa Timuran, terutama gaya Surabaya Mojokerto, itu selain gong diproporsikan sebagai final suatu gending, itu juga sebagai
tekanan pada wayang-wayang tadi, saat wayang tiba atau saat dalang memberikan narasi untuk tekanan akhirnya itu diberi suara gong dan kendang yang terdengar dong tadi. Kemudian yang lain seperti perangkat yang lain di sini ada penembung atau bonang, ponggang itu bentuknya seperti bonang namun besarnya sama dengan kenong. Nah, itu cara memukulnya ngedongi. Kemudian selentemnya gemak atau mendahului. Jadi nanti balan dengan selentemnya. Kalau selentemnya guk dem, ponggangnya yang ngedongi istilahnya. Jadi selehnya nanti pada ponggang tadi. Kemudian seiring perkembangan, walaupun wayang Jawa Timuran gaya Surabaya, Mojokerto atau gaya Porongan dan sekitarnya, Gresik, itu juga pakai kempul renteng. Akhirnya kempul renteng itu artinya semua nada selendro ada, nanti ro dibikin kempul semua, ro, ji, nemo. Tapi ada instrumen yang akhir-akhir ini sudah jarang dijumpai dalam perangkat iringan gamelan Jawa Timuran, yaitu ponggang tadi. Ketika hadirnya kempul renteng, ponggang tadi sudah kayaknya ini sudah efektif lagi ya. Walaupun benarnya kalau dipukul dengan perangkat yang jangkep itu memberi tekanan yang ngantep karena suaranya kan suara gede. Kiranya itulah yang saya paparkan dan saya informasikan terutama pada para generasi penerus untuk mengaji lebih dalam atau menganalisa lebih dalam. Kiranya itu sebuah tanggungan dari teman-teman akademis yang mempunyai kompetensi untuk itu, untuk mengkaji lebih dalam tentang eksistensi wayang Jawa Timuran. Selamat berlatih, dan saya memberikan sekelumit spirit kepada adik-adik atau para pemula untuk mari kita tetap berkreasi baru, namun jangan sampai melupakan kaidah-kaidah lama sebagai pijakan kita untuk maju. Sekian, terima kasih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.